Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai transport membran. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan komen untuk kemajuan dari channel ini. Oke, kita perkenalan dulu apa itu transport membran ya. Jadi transport membran merupakan proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Dalam hal ini ada berbagai macam molekul seperti halnya glukosa, oksigen, dan karbon nanti senantiasa harus melewati membran sel tersebut untuk menuju maupun keluar dari sel dalam proses metabolisme. Adapun prinsip dasar dari transport membran sendiri yaitu yang pertama, setiap molekul memiliki kecenderungan untuk menempati ruangan dengan merata. Kemudian, molekul pada konsentrasi tinggi memiliki tekanan lebih besar. Yang terakhir, setiap molekul mempunyai kecenderungan untuk selalu bergerak karena mengandung energi kinetik. Ya. Jadi, baik yang dia nanti makromolekul maupun mikromolekul nanti pasti akan melewati yang namanya membran untuk proses pergerakannya. Dalam hal ini jenis dari transport nanti dibagi menjadi dua, yaitu ada transport pasif dan transport aktif ya. Jadi kalau pasif nanti dibagi menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Kemudian kalau aktif nanti dicontohkan sebagai pompa langsung maupun menggunakan co-transport. Oke, kita bahas satu-satu atau kita kenalkan satu-satu. Yang pertama yaitu transport pasif ya. Jadi transport pasif nanti merupakan proses transport yang melalui membran plasma tanpa membutuhkan energi ya. Jadi dia langsung lewat tanpa adanya ATP atau energi ya. Jadi transport pasif nanti terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara dua zat atau larutan. Ya, biasanya transport pasif nanti bergerak dari gradien konsentrasi tinggi menuju gradien konsentrasi rendah. Hal ini dapat dicontohkan pada gambar di samping bahwa ada air yang ditetesi dengan yang warna, lama-kelamaan nanti airnya akan berubah menjadi warna merah ya, karena warna ataupun zat warna tadi dia memiliki konsentrasi rendah, akhirnya konsentrasi tinggi, akhirnya dia nanti akan menyebar ke seluruh bagian air yang memiliki konsentrasi rendah ya. Jadi transport pasif nanti ya jenisnya ada tiga, yaitu ada difusi, kemudian difusi terfasilitasi, dan yang terakhir nanti osmosis ya. Oke, kita kenalan satu-satu ya. Apa itu difusi ya? Jadi difusi sendiri nanti adalah perpindahan molekul dari larutan konsentrasi rendah menuju larutan konsentrasi tinggi yang tidak memerlukan energi untuk melintasi membran. Jadi kata kuncinya difusi sendiri adalah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi ya. Dalam hal ini difusi sendiri nanti akan terus terjadi sampai semua molekul tersebut keluar secara merata atau mencapai kondisi keseimbangan yang mana perpindahan molekul tetap terjadi meskipun tidak ada perbedaan konsentrasi ya. Jadi perpindahan nanti ya, dia nanti ya walaupun sudah mengalami keseimbangan, tapi perpindahan molekul nanti dia akan tetap terjadi. Dalam hal ini kecepatan difusi nanti ya, kecepatan difusi zat nanti melalui membran nanti tidak hanya tergantung pada gradien konsentrasi, yaitu perbedaan konsentrasi antar ruang pada sel, tetapi juga pada besar molekul, pengaruh besar molekul, kemudian muatan dari molekul tersebut, kemudian suhu ya, dan daya larut dari lipid dari partikel tersebut ya. Dalam hal ini dapat dicontohkan pada gambar tersebut bahwa bila ada air yang ditetesi dengan zat warna, lama-kelamaan nanti airnya nanti akan berubah menjadi warna ungu. Dalam hal ini perpindahan molekul zat nanti hanya melalui phospholipid bilayer. Jadi
molekul nanti yang berdifusi adalah molekul yang berukuran kecil yang tidak bermuatan serta bersifat nonpolar. Hal ini air sendiri dia nanti sifatnya polar sehingga nanti dia tidak bisa berpindah tempat karena dia memiliki gradien konsentrasi yang berbeda. Sebab itu perpindahan zat secara transport aktif berupa difusi nanti dia nanti adalah yang memiliki molekul berukuran kecil dan yang tidak bermuatan seperti halnya bersifat non-polar. Dalam ini dapat dicontohkan bahwa adanya zat warna ya, warna merah yang ditetesi ke dalam air, lama kelamaan nanti ya air akan berubah warna merah ya karena adanya perpindahan dari gradien yang memiliki konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian contoh lainnya yang ada di dalam sel nanti adalah perpindahan antara konsentrasi CO2 dan O2 yang ada pada paru-paru ya. Jadi O2 secara otomatis nanti bergerak dari konsentrasi tinggi yang ada di paru-paru kemudian menuju ke konsentrasi rendah yang ada di dalam darah. Kemudian sebetulnya halnya dengan yang namanya CO2 ya. Nanti secara otomatis nanti ia bergerak dari konsentrasi tinggi ke dalam darah kemudian menuju ke konsentrasi rendah yang ada di paru-paru ya. Itulah contoh difusi yang ada di dalam sel ya. Kemudian yang kedua nanti adalah difusi yang terfasilitasi. Jadi dia difusinya nanti eksklusif ya, yaitu dia harus ada fasilitasnya untuk perpindahan dari molekul sendiri ya. Jadi transformasi nanti ya, ini nanti dia dibantu oleh protein yang namanya ada saluran protein dan protein pembawa. Hal ini molekul difusi secara bebas namun dengan bantuan molekul lain seperti halnya protein ya. Hal ini difusi terfasilitasi nanti ya merupakan proses di mana molekul atau ion yang spontan melintasi membran biologis dengan bantuan protein membran sendiri ya. Jadi transfer pasif nanti yang dibantu oleh protein yang berupa saluran protein dan protein pembawa ya. Hal ini molekul nanti ya, molekul yang akan dilakukan nanti dia nanti berdifusi secara bebas namun dengan bantuan molekul lain atau protein ya. Jadi molekul nanti ya akan bergerak secara acak untuk melewati pori-pori yang ada pada protein channel ya. Dalam ini dapat dicontohkan pada layar atau pada video ini bahwa terjadinya proses difusi nanti dan nanti ya ada beberapa molekul nanti yang dia tidak bisa melewati lipid bilayer, dia nanti harus melewati protein pembawa yaitu berupa protein integral nanti untuk masuk ke bagian sel yang lainnya ataupun keluar dari sel yang sebelumnya ya. Jadi contoh adanya protein integral yang pada membran nanti ya karena adanya substansi seperti asam amino, gula dan substansi bermuatan melewati membran plasma nanti melalui saluran yang dibentuk oleh protein atau protein kanal yang disebut dengan protein integral. Jadi dalam membran sel nanti dia nanti ada namanya beberapa protein sehingga nanti zat yang tidak bisa melewati membran bilayer nanti ya atau lipid bilayer nanti dia nanti bisa melewati namanya protein integral. Untuk bagiannya nanti bisa dilihat yang dilingkari dengan warna hijau. Kemudian yang kedua nanti adalah yang bisa melewati protein channel ya. Jadi pada difusi terfasilitasi dan protein transfer melibatkan protein yang lain ya. Ini nanti akan membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransportnya. Dalam hal ini transport molekul yang melalui protein channel nanti biasanya nanti akan melakut molekul polar seperti halnya asam amino dan gula ya.
Ini dapat dicontohkan bahwa beberapa protein-protein karya dia nanti memiliki ukuran yang sangat kecil. Dalam hal ini protein nanti akan mengikat dan memindahkan molekul dan melepaskannya pada sisi yang lain. Jadi dia nanti akan mengikat, ya, akan berikatan dengan protein channel nanti, ya, sebenarnya nanti gula dan asam amino nanti, dia nanti yang akan ditransport ke dalam maupun keluar dari sel tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah protein karya. Jadi protein karya nanti yang lain nanti akan mengubah bentuk guna memindahkan material untuk melintasi membran tersebut, ya. Jadi yang awalnya dia ukuran besar, dengan adanya protein karya nanti dia nanti bisa diubah, ataupun adanya pengubahan dari muatan dari molekul yang akan dipindah tersebut. Itu adalah fungsi dari protein karier, ya. Kemudian untuk jenis protein transfer nanti yaitu ada protein channel, yang merupakan protein yang menempel pada membran sel dan memiliki pori sebagai tempat lintasan membran. Kemudian ada protein karier yang dapat mengubah bentuk untuk memindahkan material dari dalam menuju keluar dan sel atau sebaliknya. Jadi jenis protein yang ada dua, yaitu ada protein channel dan protein karier yang memiliki fungsi yang berbeda. Dalam protein channel nanti dia nanti yang menempel pada pori-pori, dia nanti akan membentuk saluran sehingga nanti zat bisa melewati. Tapi kalau protein karier nanti dia nanti akan diubah terlebih dahulu untuk ditransport baik yang keluar maupun yang masuk ke dalam sel. Ya, dalam hal ini dapat dicontohkan berupa bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa, ya. Jadi membran bakteri nanti dia yang bersifat impermeable sehingga nanti tidak dapat dilalui oleh laktosa, ya. Namun setelah beberapa menit nanti, ya, bakteri nanti akan membentuk enzim dari dalam sel yang disebut dengan permease, ya, sehingga nanti enzim permease nanti inilah yang akan membuat jalan bagi laktosa sehingga laktosa nanti bisa masuk ke dalam sel bakteri melalui membran tersebut, ya. Jadi protein channel nanti dia nanti adalah berupa enzim permease. Inilah contoh difusi yang terfasilitasi. Kemudian yang terakhir nanti adalah osmosis, ya. Jadi osmosis sendiri nanti adalah perpindahan molekul ini misalnya air, ya, melalui selaput permeabel atau membran permeabel dari bagian yang lebih encer atau hipotonis ke bagian yang lebih pekat. Dalam hal ini osmosis sendiri nanti ini dapat juga diartikan bahwa adanya perpindahan molekul pelarut dari larutan dengan tekanan osmotik rendah ke larutan dengan osmotik yang lebih tinggi, ya. Dalam hal ini adanya ciri osmosis nanti dicirikan dengan tidak membutuhkan energi. Jadi dia nanti perpindahan tidak membutuhkan energi walaupun dia nanti dari rendah ke tinggi. Kemudian berlangsung terus menerus hingga terjadi kesetimbangan konsentrasi, ya. Jadi osmosis nanti dia nanti walaupun terjadi terus menerus sehingga nanti dia konsentrasinya akan seimbang. Jadi pada dasarnya osmosis sendiri nanti merupakan peristiwa difusi air melalui membran semi permeabel, ya. Ini dapat dicontohkan pada sel darah maupun sel tumbuhan, ya. Jadi ada 3 jenis dari osmosis, yaitu ada hipertonis, isotonis, dan hipotonis. Jadi kalau hipertonis adalah larutan yang konsentrasinya zat terlarut lebih tinggi di luar sel dibandingkan dengan larutan di dalam sel, ya. Jadi adanya hipertonis nanti, ya, sel nanti akan mengkerut, ya. Kemudian kalau isotonis nanti adalah larutan yang konsentrasinya sama dengan larutan di dalam sel. Jadi selnya nanti dia nanti akan elastis. Kemudian kalau hipotonis nanti adalah larutan yang konsentrasi yaitu pelarutnya nanti di luar sel lebih rendah daripada di dalam sel, ya. Jadi kalau hipotonis nanti selnya nanti dia akan menegang, lama-kelamaan nanti dia akan bisa pecah, ya. Jadi dalam sel nanti, ya,
Kalau yang nanti dia modelnya nanti hipotonis ya, ini nanti bisa menyebabkan plasmolisis ya, sehingga nanti sitoplasma yang ada di dalam sel nanti dia nanti akan ketarik ke keluar karena konsentrasi air nanti dia lebih tinggi ya. Itulah gambaran yang ada pada transport pasif. Inilah perbandingan ya, baik persamaan maupun perbandingan antara difusi terfasilitasi dan osmosis. Jadi dilihat dari molekul yang berpindah bahwa difusi dan difusi terfasilitasi nanti dia sama zat yang terlarut, tapi kalau pada osmosis adalah pelarutnya. Jadi contoh nanti bisa menggunakan air. Kemudian berpindah ya, perpindahan nanti dari kalau difusi nanti dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian kalau difusi terfasilitasi nanti sama, tapi kalau osmosis nanti adalah dari rendah ke tinggi. Kemudian kalau dilihat dari bagian yang membawa nanti ya, kalau difusi nanti dia harus melewati fosfolipid bilayer. Kemudian kalau difusi terfasilitasi nanti dia bisa menggunakan protein transport dan protein integral. Tapi kalau osmosis nanti dia nanti bisa menggunakan aquaporin maupun ada beberapa ya bagian nanti yang bisa melewati fosfolipid bilayer. Kemudian kalau dilihat dari kebutuhan energi nanti, karena ini pasif, ketiganya nanti dia tidak akan menggunakan energi sama sekali untuk proses pemindahan zat. Jadi itulah gambaran dari yang namanya transport pasif. Oke, kita lanjutkan ke jenis yang kedua, yaitu berupa transport aktif ya. Jadi transport aktif nanti merupakan pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran dengan melawan gradien konsentrasi ya. Selain itu juga nanti dia harus melalui yang namanya membran impermeable ya. Jadi perpindahan nanti dia nanti adalah dari konsentrasi rendah ke tempat yang konsentrasi tinggi ya. Dalam hal ini kalau ada dia nanti rendah ke tinggi otomatis nanti dia harus membutuhkan suatu ATP atau energi ya. Jadi adanya transport aktif nanti dia nanti akan dipengaruhi oleh namanya muatan listrik di dalam sel dan di luar sel tersebut. Dalam ini transfer aktif nanti dia nanti terdiri dari dua tahap, yaitu berupa transfer aktif primer. Dalam hal ini dia nanti akan melibatkan suatu pompa yang secara aktif menghasilkan ion H+ ya untuk melawan gradien konsentrasi. Jadi adanya pertukaran ion H+ sehingga nanti zat ataupun molekul ya itu nanti bisa masuk ke dalam sel. Kemudian yang kedua nanti adalah transport aktif sekunder, yaitu memanfaatkan kegunaan gradien yang telah ada sebelumnya untuk mengendalikan transport aktif suatu larutan. Jadi nanti dia nanti akan menggunakan protein integral ataupun protein karier untuk proses pengangkutan dari molekul ataupun zat yang akan ditransport ke luar maupun ke dalam sel tersebut. Dan hal ini dapat dicontohkan pada transportnya adalah adanya pompa ion sodium atau Na+ yang keluar dan digantikan dengan ion kalium ya ke dalam hal ini ion Na yang ada di dalam sel nanti dia nanti akan melawan gradien konsentrasi yang kuat ya. Oleh sebab itu adanya perpindahan ion sodium dan ion kalium nanti disebut sebagai pompa natrium dan kalium ya. Jadi dapat dicontohkan bahwa setiap 3 sodium nanti atau Na+ nanti yang akan dipompa ke dalam sel nanti ya, jadi nanti dia harus kehilangan 2 ion kalium yang dipompa ke keluar. Jadi kalau kita memasukkan 3 Na ya, Na+ di dalam sel nanti dia nanti akan mengeluarkan 2 ion K+ ya, sehingga nanti proses transport
ya transport pompa ion kalium nanti, ya ion natrium kalium nanti, dia nanti bisa berjalan. Untuk mekanisme nanti ya, ini nanti bisa dilihat pada video ini. Jadi ada gambarannya bahwa yang pertama nanti Na+ nanti dia akan berikatan dengan protein integral ya, atau protein yang ada pada membran ya. Kemudian nanti kalau sudah ada ikatan dengan adanya penambahan ATP ya, dia nanti akan bisa keluar sel-sel dengan bantuan perpindahan atau penggantian dengan ion kalium ya. Dalam ini dapat dicontohkan ya, jadi ada dua, yaitu bisa melalui kotransport maupun dengan yang namanya pompa ion. Jadi kalau pompa ion adalah pertukaran ion kalium dengan kalium untuk melintasi membran. Jadi mekanisme nanti ya, seperti halnya gambar sebelumnya tadi, bahwa adanya Na ya atau natrium nanti pada plasma nanti akan berikatan dengan natrium kalium. Jadi kalau dilihat dari hal ini, afinitas terhadap Na nanti dia tinggi. Setelah adanya pengikatan nanti, dia nanti akan merangsang adanya fosforisasi pada protein integral, sehingga nanti akan mengubah protein ya, sehingga nanti afinitasnya yang awalnya dia nanti tinggi ya, afinitas dari Na nanti tinggi, dia nanti akan menurun ya. Kemudian setelah adanya penurunan afinitas natrium nanti ya, baru nanti akan bentuknya nanti ya, bentuk dari protein nanti akan memiliki afinitas tinggi terhadap ion kalium ya, sehingga nanti adanya kehilangan fosfor nanti ya, dia nanti akan mengembalikan bentuk dari protein. Jadi setelah adanya kehilangan protein nanti, sehingga nanti ion kalium, supaya nanti fosfatnya kembali nanti, dia nanti akan melepaskan ion kalium, sehingga nanti afinitas terhadap Na nanti dia akan tinggi kembali, sehingga proses transport antara ion kalium natrium nanti dia nanti akan terjadi. Jadi siklusnya nanti dia akan berulang. Jadi dengan adanya ATP ya, sehingga nanti dapat menyebabkan perubahan fosforilisasi dari protein yang ada pada membran ya. Kemudian yang kedua nanti adalah berupa kotransport ya. Di kotransport nanti adalah transport berpasangan yang didorong oleh gradien konsentrasi ya. Jadi ada dua molekul berpindah secara bersamaan, kemudian dipandu dengan berdifusi ya. Jadi nanti difusi nanti dia akan menurunkan gradien elektrokimianya, namun tidak dilakukan kecuali adanya penumpang. Jadi perubahan dari afinitas dari protein integral nanti dia nanti akan terjadi bila ada zat yang akan ditransport ya, sehingga nanti adanya ATP nanti dia nanti akan mengatur gradien elektrokimia yang digunakan oleh pemandu. Jadi pemandu nanti adalah bisa menggunakan protein integral maupun ion H+ maupun ion natrium atau kalium. Dalam hal ini ada 3 tipe transport aktif yang diperantarai oleh protein karier ya, atau kotransport tadi, yaitu berupa uniport, yaitu transport sederhana suatu molekul dari sisi membran yang satu ke sisi yang lain. Jadi misalnya nanti ada permainan pengikatan kalsium ya pada membran plasma dan retikulum dari plasma nanti yang aktif mentransport ion Ca2+ dari daerah konsentrasi tinggi baik dari dalam maupun keluar retikulum endoplasma. Jadi kalau uniport nanti dia nanti adalah transport sederhana. Jadi hanya perpindahan dari membran satu ke membran yang lainnya. Kemudian yang kedua nanti adalah simport. Jadi simport nanti adalah transfer suatu molekul tergantung dari molekul lain dalam arah yang sama. Jadi selain nanti dia numpang ya. Kalau simport nanti dia istilahnya harus ada sopirnya baru nanti dia bisa masuk ke dalam sel tersebut ya. Jadi misal nanti adalah pengambilan asam amino dari usus halus ke sel-sel yang membatasinya memerlukan pengikatan ion Na+, dan asam amino tersebut nanti bisa bersama nanti
akan ke protein transporter yang sama. Jadi asam amino nanti dia harus berikatan dengan Na+ sehingga nanti dia bisa masuk ataupun keluar dari membran sel tersebut. Kemudian tipe yang ketiga nanti adalah antipod. Jadi antipod nanti adalah transfer suatu molekul tergantung dari molekul lain dengan arah yang saling berbeda. Jadi dapat dicontohkan nanti adalah berupa perpindahan ion natrium dengan kalium. Ya, jadi ada pergerakan, jadi Na-nya nanti keluar, kalium nanti dia jadi akan ada pergerakan Na keluar sel dan ion kalium nanti ke dalam sel. Jadi Na yang ada di dalam nanti ya dia nanti akan keluar dan ion kalium nanti dia akan masuk ke dalam sel. Ya, jadi dapat digambarkan ya dengan ilustrasi tersebut ya. Jadi kalau unipod nanti dia langsung melewati protein karier atau protein integral, tapi kalau simpod sama antipod, jadi simpod nanti dia nanti harus ada pembawanya, atau selain nanti dia harus menumpang molekul ataupun ion yang akan ditransfer ke dalam membran. Kemudian kalau antipod nanti dia adanya pertukaran, jadi contoh nanti adalah pertukaran ion natrium dengan kalium ya. Oke, demikian penjelasan mengenai transfer membran ya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like maupun share ya. Kemudian jangan lupa di komen sehingga nanti bisa menambah wawasan dari kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.